Shalom, perkenalkan nama saya Elintang Kepare, NIM 10201966353, kelas A jurusan Pendidikan Agama Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah gender. Di sini saya mengambil satu tokoh perempuan dalam Alkitab, yaitu Sifra. Latar belakang tokoh. Sifra adalah salah satu dari dua bidan yang menolong perempuan Ibrani saat bersalin di Mesir pada masa pembantaian anak laki-laki di Mesir. Tidak ada catatan Alkitab tentang latar belakang Sifra dan juga rekannya Pua. Bahkan latar belakang kebangsaan mereka pun tidak, apakah mereka orang Mesir atau orang Israel. Tapi kemungkinan besar Sifra dan rekannya Pua adalah orang Mesir, bukan orang Israel. Sifra dan dalam kisah Keluaran dengan latar belakang perbudakan yang begitu mengancam keselamatan bangsa Israel. Dalam kisah awal Keluaran yang terdapat dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10, diceritakan bahwa Firaun menyuruh bawahannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Israel atau perempuan Ibrani. Hal ini terjadi agar bangsa Israel tidak semakin bertambah banyak dan memberontak. Sifra dan Pua yang diberikan mandat untuk melakukan perintah Firaun. Perempuan masih diperbolehkan untuk hidup karena perempuan dianggap tidak terlalu berbahaya dalam mengadakan revolusi dan pemberontakan. Sifra dan Pua tidak sepenuhnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun, sehingga orang Israel tetap bertambah banyak. Keberanian Sifra dan Pua dalam menentang hukum Firaun untuk membunuh bayi laki-laki Israel ditandai akan kesadaran mereka bahwa mereka adalah perempuan yang takut akan Allah. Jika Firaun mengetahui hal ini, maka bisa saja Sifra dan Pua dihukum mati. Namun, mereka mampu mengelabui Firaun dan melepaskan diri dari jeratan hukum mati. Tindakan yang dilakukan oleh Sifra dan Pua dapat membahayakan mereka, bahkan mereka akan dikenai hukuman mati. Namun, dari hal ini nyata bahwa perempuan mampu menanggung risiko walaupun akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Peranan Sifra dan Pua sangat besar dalam pembebasan bangsa Israel, karena sesungguhnya pembebasan itu dimulai dari banyaknya orang Israel yang memberontak. Selanjutnya yaitu peristiwa keterlibatan tokoh dalam Alkitab. Sifra dan juga rekannya yakni Pua dalam Alkitab adalah dua bidan yang membantu proses bersalin yang baik yang dicatat dalam Perjanjian Lama, khususnya di antara orang Israel dan orang Mesir. Bidan membantu seorang ibu selama persalinan, dan setelah anak itu lahir, ia akan memotong tali pusarnya dan memandikan sang bayi. Sifra dan juga Pua dikenal sebagai dua bidan yang takut akan Allah, yang menolak perintah Raja Firaun untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Selanjutnya yaitu peran tokoh dalam peristiwa tersebut. Orang Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun dan diperlakukan dengan tidak adil. Setelah Yusuf meninggal dan Raja Firaun berkuasa, keadaan orang Israel menjadi memburuk. Mereka dipaksa bekerja keras dan orang Mesir memahitkan kehidupan mereka dengan pekerjaan yang berat. Orang Israel semakin bertambah banyak jumlahnya sehingga Raja Firaun berikhtiar untuk membunuh bayi laki-laki Israel. Raja Firaun memerintahkan agar bidan-bidan yakni Sifra dan Pua yang membantu perempuan Israel melahirkan untuk membunuh bayi-bayi tersebut jika mereka laki-laki dan membiarkannya hidup jika bayi itu perempuan. Perempuan masih diperbolehkan untuk hidup karena perempuan dianggap tidak berbahaya atau tidak dapat ikut perang dalam pemberontakan terhadap orang Mesir. Tetapi Sifra dan Pua adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak mau mengikuti perintah Raja Firaun untuk membunuh bayi itu. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu
dan bertambah banyaklah bangsa itu dan berlipat ganda, dan karena ketaatan bidan-bidan itu maka Allah membuat mereka berumah tangga. Dapat dilihat dalam Keluaran pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang selanjutnya yaitu sumbangsi kehidupan toko bagi saya perspektif gender. Kaum perempuan terkadang dianggap tidak mampu melakukan hal yang sulit, tidak mampu bertanggung jawab, dan tidak mampu menanggung resiko jika melakukan perbuatan yang dianggap sulit untuk dilakukan. Saya sebagai perempuan terkadang dianggap tidak dapat melakukan apa-apa. Anggapan tersebut dapat berasal dari teman saya sendiri, bahkan orang-orang di sekitar saya dalam lingkungan masyarakat. Namun, kenyataannya dalam kehidupan saya sebagai perempuan di dalam keluarga, saya mampu bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, bahkan mampu melakukan pekerjaan yang terkadang dianggap pekerjaan berat atau sulit. Dan dalam lingkungan pelayanan atau lingkup gereja, saya berperan sebagai untuk mengajar anak sekolah minggu, dan yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam mengajar sekolah minggu dominan yaitu perempuan. Dari kisah Sifra dan rekannya yakni Pua mengajarkan saya untuk senantiasa takut akan Allah dan melakukan hal yang baik. Perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki, di mana perempuan juga dapat melakukan hal yang sulit, bahkan dianggap tidak dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan, sehingga semua berhak untuk hidup tanpa ada pengecualian. Sumbangsi kehidupan toko bagi saya sebagai guru PAK yaitu dari kisah Sifra dan juga rekannya yakni Pua dapat memberi saya motivasi bahwa sebagai guru PAK untuk senantiasa takut akan Allah, memiliki sikap berani dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memiliki kemampuan untuk berjuang dan memperjuangkan hal yang baik, menegakkan keadilan bagi semua anak yang akan saya didik nantinya, dan memberikan apa yang menjadi hak peserta didik.